Halo. Sebentar. Oke. Halo semuanya. Selamat sore. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Welcome back to CNN Indonesia Live Instagram. Yang setiap harinya akan menemani Anda untuk menanti berbuka puasa. Dan kali ini ada saya, Sarah Arianti, anchor CNN Indonesia. Dan seperti judulnya yang ada di pin nih di bawah, terbang tinggi di tengah pandemi. Kali ini saya akan berbincang bersama salah satu flight attendant dari Garuda Indonesia yang untuk bercerita pada kita, kepada teman-teman semua yang ada di sini, bagaimana sih pengalaman dia pada saat bertugas di tengah pandemi dan juga pada saat Ramadan. Nah, langsung aja, kali ini saya akan ditemani oleh Tami Karamina. Saya akan menginvite dia. Coba kita lihat dia udah ada belum ya? Harusnya sih udah ada, tadi udah diinfokan. Mana sih? Sorry, kebalik kameranya. Sebentar ya. Oke. Mana dia? Tami Karamina. Nih dia. Dia udah send invite. We're going live. Kita menanti Tami. Udah waiting. Nah, ini dia. Halo Tami. Hai Sarah, Apa kabar? baik. Gimana kabarnya Sarah? Alhamdulillah baik. Gimana, puasa nggak? Puasa insya Allah. Ngabuburit nih sambil nunggu buka. Nah, oke. Kita udah bersama Tami Karamina, salah satu awak kabin atau flight attendant dari Garuda Indonesia. Nah, Tam, ini sebelum kita mulai conversation-nya ya, mengenai terbang tinggi di tengah pandemik atau COVID-19 ini, aku mau nanya dulu dong, kamu tuh udah berapa lama sih di Garuda Indonesia sendiri? Di Garuda Indonesia kebetulan awal mulai kerja itu tahun 2012, berarti udah mulai masuk waktu 8 tahun. 8 tahun ya, wow lama banget ya. Kenapa sih awalnya tuh pengen jadi pramugari gitu? Pengen jadi pramugari karena itu berkesinambungan sama dua passion aja sih. Yang pertama jalan-jalan pastinya, terus yang kedua itu belajar. Karena pramugari itu menurut aku dia tuh kenapa ya? Dia dari mulai kerja, dari mulai destinasi, kolega kerja, lalu apa namanya? Suaranya putus-putus nggak, Sar? Sorry. Enggak kok, enggak Lancar ya? lancar. Mm-mm. Terus? Ya, dari mulai kolega kerja, guest-nya, penumpang, dan destinasi itu kan berbeda-beda, maka disitulah ada adaptasi yang harus selalu dipelajari. Disitulah yang membuatnya nggak bosan dan senang aja jadinya. Oke, sebelum kita lanjutin, ini untuk 223 teman-teman yang menyaksikan live ini, kita juga buat open question, tinggal ditanya aja di kolom bawah, nanti kita bacain kata bener ya, kayak gitu ya. Oke, nah sebelumnya, kita balik lagi nih ya. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya job desk dan tugas dari pramugari itu apa sih di atas pesawat? Yang utama pastinya kita ada di pesawat itu untuk menjaga keselamatan penumpang. Maka itu awalnya kita di-train untuk belajar berbagai macam situasi untuk penanganan situasi darurat. Lalu yang kedua, bagaimana kita membuat penumpang itu merasa aman dari aspek security-nya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana penumpang merasa nyaman berada di pesawat atau yang kita anggap sebagai rumah kita sendiri. Jadi gimana penumpang bisa datang ke rumah kita, bisa menganggap pesawat itu senyaman mungkin, bagaimana seperti rumahnya dia sendiri juga gitu. Oke, nih ya. Kita lanjut situasi sekarang ya, Tam. Kita tahu kalau misalnya globally kita lagi dilanda pandemi COVID-19 atau corona. Nah, itu secara keseluruhan mempengaruhi nggak sih kehidupan kamu? Dengan adanya COVID-19 ini tentunya mempengaruhi sama dari kehidupan pribadi yang kita tahu jadi serba terbatas, kemudian penjaga dari kesehatan dan kebersihan juga jadi lebih ekstra tentunya.
Terus yang dari masalah penerbangan juga pasti dari yang awalnya kita masuk ke bandara itu sekarang penjagaannya jadi lebih ada temperature, kemudian dari sisi awak kabinnya sendiri biasanya kita hanya melakukan pengecekan itu alkohol dan apa namanya blood pressure, tapi sekarang udah ditambah dengan body temperature. Terus awalnya yang tidak melakukan apa namanya, kita sekarang udah pakai masker sama glove juga untuk bertugas. Lalu kita melakukan social dan physical distancing penumpang dan juga sesama kolega awak kabin. Di pesawat juga ada beberapa perubahan, contohnya udah ada hand sanitizer di setiap galley. Terus pemberian makanan sekarang udah ditutupi plastik, tidak dibuka. Dan ada sosial dan fisikal nomoran kursi. Oke, jadi benar-benar dijaga banget ya ini dari mulai kebersihannya di atas pesawat sendiri. Nah, aku tanya nih, di masa pandemi ini, kan kita tahu ya, corona ini memang awalnya tuh di Tiongkok gitu kan ya, di Cina. Nah, dari selama masa akhir Januari kemarin ketika mulai spreading di Shanghai, maksud saya di China sendiri, sampai sekarang, kamu udah terbang kemana aja nggak? Dan pernah ke negara-negara yang emang awalnya kena COVID nggak? Seperti kayak misalnya ke Cina, ke Korea, atau ke Jepang saat itu? Terakhir saya cuma mendapatkan tugas ke Jepang, tapi saya belum mendapatkan tugas ke negara yang bersumber dari COVID itu. Paling ke Jepang aja terakhir pernah. Itu kapan? Pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Oh, berarti dari bisa ya, ya lumayan lah ya. Pertengahan Maret. Bisa diceritain nggak di sana tuh kayak gimana di Jepang sendiri keadaannya? Di Jepang sendiri yang saya itu dari awal masuk wilayah Jepang, kita lihat di sana udah ada form yang harus diisi oleh penumpang. Kemudian ada proses disembark atau keluar dari pesawat itu menjadi sedikit agak lama karena penumpang harus dicek benar-benar oleh petugas di bandara Jepang. Lalu di sana juga kita dihimbau untuk nggak kemana-mana. Jadi disitulah kita juga menjaga gimana supaya kita aman walaupun terbang ke negara yang terjangkit COVID-19. Oke, berarti bukan hanya di pesawat, tapi pas di ground juga ya, dicek datanya lebih ketat dari mulai sama kayak di Bandara Soekarno-Hatta nggak tamu kayak gitu? Di Bandara Jepang kemarin, waktu tamu ke sana. Ada beberapa perbedaan, cuman masing-masing negara mempunyai caranya sendiri untuk menangani atau precaution untuk COVID-19 ini. Menurut aku udah benar-benar bagus sih. Sama di Jakarta juga ketika landing, ada pengecekan, temperature, kemudian ada form yang harus diisi oleh penumpang dan juga awak kabinnya. Oke, nah itu kan berarti terakhir kamu terbang ke Jepang itu pertengahan Maret ketika belum adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, ini setelah adanya peraturan menteri tersebut, peraturan Menteri Perhubungan, ini kan dalam upaya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ya Tam ya. Nah, setelah itu keluar, kamu sempat nggak terbang lagi gitu? Sebelumnya kamu biasanya di Jakarta, benar kan ya? Biasanya Jakarta ya. Nah, setelah kan Jakarta kita tahu itu zona merah. Kamu sempat nggak ada kayak panggilan ke kantor untuk terbang gitu, Tam? Saat ini statusnya aku tuh masih dalam standby untuk penugasan. Cuman memang saat ini Garuda tidak terbang domestik atau di area PSBB atau zona merah, inbound maupun outbound. Nah, adapun itu hanya penerbangan logistik dan beberapa internasional yang tentunya fokusnya dalam mendukung program pemerintah dan juga fokus untuk mencegah COVID-19. Contohnya seperti menjemput kesehatan dari luar negeri itu dengan procedures yang dirilis sesuai dengan peraturan. Oke, ini berarti kamu belum bisa terbang. Rasanya apa? Maksudnya biasa kan
kita tahu ya bekerja itu harus dengan passion, harus dengan cinta gitu, harus cinta sama pekerjaannya. Dan kamu 8 tahun menjadi pramugari, pasti kamu cinta sama kerjaan kamu. Dan ketika kamu sekarang lagi standby, belum tahu sampai kapan nih bisa terbang lagi, sampai kapan PSBB ini selesai gitu kan ya. Apa perasaan kamu? Perasaannya sebenarnya kita di sini dalam rangka semuanya kita akan bergerak ke arah yang lebih baik. Apapun keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, kebijakan pemerintah juga pastinya itu kebaikan kita semua. Dengan pemutusan, bukan pemutusan, dengan penundaan penerbangan itu juga salah satu untuk pemutusan rantai COVID-19. Jadi menghimbau untuk warga Indonesia khususnya untuk rumah aja. Jadi saya juga di sini merasa nggak apa-apa sih asal itu kita bergerak ke arah yang lebih baik. Oke, jadi untuk a greater good gitu ya Tam ya. Nah, ini kan Tam itu kan base di Jakarta, berarti zona merah. Ini ada nggak teman kamu yang masih bertugas di luar zona merah? Ada di luar zona merah, cuman itu sangat terbatas dan rute-rute yang tertentu juga. Dan kemarin Garuda juga sudah merilis beberapa list penerbangan yang ditunda, itu ada di website Garuda Indonesia, dan bisa dilihat di situ. Yang suka nanya atau penasaran, sampai tanggalnya pun ada di situ, jadi bisa dilihat di situ. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi menonton, yang penasaran rute-rute manakah yang Garuda Indonesia tunda atau yang masih ada, itu bisa dilihat di website Garuda ya. Nah, ini berarti kan, bentar nih, saya punya banyak list pertanyaan, cuman saya lagi pilih-pilih dulu nih buat Tani. Oke, ini kan memang ini menarik ya, seperti yang kamu bilang tadi, fokus dari Garuda Indonesia sendiri ini itu kan sebenarnya mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Dan memang saya juga tahu pemerintah itu bekerja sama juga dengan dari Garuda Indonesia untuk ada yang penjemputan WNI, terus juga ada pengambilan obat untuk COVID-19. Itu ada nggak teman kamu yang bertugas pada saat itu, dan ada nggak cerita menarik di balik itu? Oh iya, teman aku ada yang pergi ke negara yang COVID-19 dalam rangka mungkin menjemput alat kesehatan atau menjemput WNI ada di negara asing. Cuman so far masih belum mendengar cerita yang gimana sih, karena semuanya juga sesuai dengan prosedur yang Garuda dan pemerintah so good. Oke, gitu ya. Nah, ini kan setelah waktu itu kita pernah berbincang sebelum ini, dan juga pernah mendengar nih, ternyata kami ini bukan cuma flight attendant ya, tapi ternyata instruktur. Betul? Iya, benar. Instruktur apa, Tam? Bukan instruktur olahraga kan, tapi? Itu Sarah kan. Oke, bisa diceritain nggak instruktur apa sih di Garuda Indonesia Tami sendiri ini? Iya, jadi di Garuda Indonesia itu kan ada training center yang tujuannya pertama untuk pelatihan awak kabin, dari mulai awak kabin masuk untuk menjadi awak kabin yang sesungguhnya, calon awak kabin maksudnya. Lalu kedua, untuk penambahan rating pesawat, ada juga yang untuk melakukan tugas recurrent. Recurrent ini adalah pelatihan setahun sekali yang ditunjukkan untuk memperpanjang lisensi. Nah, disitulah instruktur dibutuhkan untuk memberikan materi, dan khusus saya pribadi itu materinya yaitu untuk safety emergency procedure, untuk keselamatan penumpang. Untuk keselamatan penumpang, berarti itu masuk juga nggak materinya tentang COVID sekarang? Ada beberapa tentang materi safety dan materi itu, tapi untuk COVID sendiri itu diberikan oleh perusahaannya sih, nggak dari instruktur. Kalau sekarang kan kita lagi work from home, lagi ada pembatasan sosial gitu kan. Kamu ngajarnya gimana sekarang, Tam? Iya, karena ada cara physical sama social distancing dan harus work from home, jadi programnya sekarang dilakukan secara online learning. Jadi ada websitenya sendiri untuk bagaimana, karena kan sifatnya wajib untuk memperpanjang lisensi
penerbangan tadi. Karena kita juga perlu lisensi itu, maka program recurrent ini harus tetap dijalankan, jadi dilakukannya dengan learning dari rumah. Oke, jadi semuanya tuh serba online ya sekarang. Mulai anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai ternyata untuk training kerja juga harus jarak jauh ya. Nah, tapi ada nih. Dulu pas sebelum COVID, sebelum pandemi, Tami sering terbang juga dong pas Ramadan? Iya, sering. Oke, sering. Kemana aja Tam yang paling seneng gitu, yang berasa banget nih suasana Ramadannya gitu? Pas Ramadan, yang paling dikangenin itu, yang paling berasa vibes-nya itu kalau terbang ke negara Saudi Arabia, ke Jeddah, ke Madinah. Kalau ke Madinah kita sekalian bisa ibadah juga gitu. Terus kerasa vibes-nya. Terus ke daerah-daerah domestik karena makanannya enak-enak banget. Jadi sambil ngabuburit nungguin buka puasa, kita bisa cari makanan-makanan yang ada di daerah masing-masing. Oke. Ini kan Tami juga kita lagi puasa, terus juga lagi di tengah pandemi. Tami juga lagi standby nunggu apakah deg-degan gitu ya, apakah ada telepon untuk bertugas gitu kan. Kamu ngapain aja nih di rumah nih? Siapa tahu untuk teman-teman yang lagi nonton, kamu punya tips untuk mereka untuk mengusir kebosanan lagi di rumah tuh ngapain ya gitu kan. Bisa nggak sharing kepada kita apa sih yang biasa Tami lakuin nih buat mengusir rasa bete, jenuh gitu? Di rumah, aku pribadi sih senang banget ya di rumah, belum ngerasa bosen, bahkan sekarang udah hampir mau 2 bulan kan. Banyak yang dikerjain, mulai dari belajar hal-hal baru, belajar masak yang tadinya masaknya cuma menu-menu tertentu, sekarang jadi explore, terus ngeliat sudut-sudut rumah kok kayaknya ada aja kalau di dekorasi, jadinya ngelakuin DIY sendiri gitu. Dan jadi lebih punya banyak waktu buat melakukan hal baru di rumah, kayak yang biasanya di rumah tuh cuma buat istirahat, sekarang bisa kayak dilihat apa nih yang kurang, apa yang perlu di apa nih yang perlu dieksplor lagi di rumah. Oke, jadi belum bosan ya Tami ya, sampai sekarang ya, walaupun udah 2 bulan gitu kan ya. Nah, Tami kita balik lagi nih ya. Ini kan ada banyak maskapai gitu ya di dunia yang berhenti beroperasi karena pandemik ini. Menurut Tami sendiri nih gimana, Tam? Iya, sebenarnya itu adalah kebijakan sama peraturan yang dibuat oleh masing-masing airlines dan comply dengan negara-negara masing-masing sih. Menurutku semua kebijakan itu baik dan bergerak ke arah yang baik juga, karena semakin cepat demikian ini di tangan, akan semakin cepat juga efeknya untuk kita semua kembali beraktivitas normal. Jadi teman-teman seprofesi yang berada di negara lain, yang di airlines lain, tetap semangat ya, betah-betahin di rumah, karena ya tadi banyak kok yang bisa dilakukan di rumah. Oke, gitu ya Tam ya. Itu pesannya, dan itu kan mengenai maskapainya ya Tam. Kan kita tahu juga bahwa ini COVID ini memakan banyak teman-teman yang di PHK gitu kan, dari bidang manapun. Ada banyak juga, nggak cuma di Indonesia gitu kan, karena airline-nya berhenti beroperasi gitu kan. Banyak juga yang pemutusan sepihak pekerjaannya. Ini pesannya Tami ini, dan juga tanggapannya Tami tentang ini gimana? Cukup prihatin untuk mendengar berita seperti itu. Cuman pesan saya adalah ini tidak dijalankan oleh kita sendiri. Kita semua mengalami ini. Satu dunia pun mengalami ini. Karena tetap semangat aja, tetap semangat dan terus memberikan yang terbaik, terus berdoa aja semoga masa pandemi tetap berakhir. Oke, yang penting itu tetap semangat ya Tam ya. Apa sih Tam yang dikangenin Tam nih, balik lagi? Apa sih yang dikangenin pas lagi terbang Tam? Yang dikangenin waktu terbang itu apa ya? Jalan-jalannya teman-teman, terus lihat negara luar, itu sih yang paling dikangenin. Oh iya. Oke, jadi jalan-jalan ya, iya sih pasti ya. Kalau kamu gitu jadi pramugari pasti seneng banget tuh jalan-jalan.
Nah, Tam, tadi balik lagi. Aku mau nanya sih, ada yang belum, ada yang kelewat tadi. Kamu tadi kan ke Jepang. Selain ke Jepang, kamu kemana lagi, Tam? Hmm, Tuh, pas. akhir-akhir ini pada masa pandemi ini ke Jepang sama ke ini aja sih. Ke Amsterdam, tapi itu pun waktu awal-awal banget. Awal Maret di kota. Oke, di Amsterdam. Tapi prosedur di bandaranya di Amsterdam samakah kayak di Jepang dan juga di Soekarno-Hatta sendiri? Untuk di Amsterdam mungkin kalau saya tidak salah mungkin karena kemarin kasusnya belum terlalu parah banget. Jadi di sana masih lebih ketat di Indonesia malah kemarin itu. Oh ya. Cuman uh, tuh apa namanya sebenarnya jalur dari awak kabin sama penumpang sendiri itu beda biasanya di beberapa bandara. Jadi nggak bisa bilang perbedaannya mungkin yang di jalur penumpang itu ada beberapa prosedur yang sebenarnya kami awak. Oke. Di beberapa bandara gitu ya, ternyata memang jalur awak kabin dan juga jalur em, masyarakat ya, jalur jalur penumpang gitu. Itu berbeda. Nah, lagi ya Tam ya, aku mau nanya ya seputar pramugari dan juga COVID gitu kan. Em, Pas temen kamu kemarin yang tadi kami cerita mengenai pas em, dia obat untuk COVID yang bertugas di sana, itu ada nggak cerita dan prosedur apa yang harus mereka lakuin dan job desk mereka tuh di sana itu pas lagi ngambil? Kemarin sih yang saya dengar penerbangan untuk mengambil alat kesehatan dari Shanghai. Oke, kesehatan Ada dari. kolega saya pergi ke sana, kemudian di situ awak kabinnya yang biasanya 10 sekarang dikurangi menjadi kalau nggak salah 2 atau 4 orang. Itu hanya untuk pertama menjaga keselamatan beberapa kru kargo yang akan on board di pesawat, lalu membuka tutup pintu, dan juga pada saat sampai di Shanghai itu kan loading barang. Kita sebagai awak kabin yang memastikan bahwa barang-barang itu tetap secure untuk take off dan landing, seperti tidak menghalangi pintu emergency exit atau barang itu tidak lebih tinggi dari penumpang karena diletakkannya di kursi penumpang. Oh, jadi diletakkan alat kesehatan itu diletakkannya di kursi penumpang saat itu. Yang ekonomi tapi. Oh, yang ekonomi. Oke. Berarti itu Ekonomi. pesawat kosongan ya, Tam ya? Masih tidak ada Iya, penumpang. pesawat kosong dengan beberapa awak pesawat dan juga beberapa awak dari kargo. Jadi Oke. itu diperlukan untuk penerbangan logistik. Dan Benar-benar. di sananya ya, biasanya kita terbang itu harusnya layover, tapi ini karena untuk pencegahan COVID-19 juga kita hanya 4 jam lalu kembali lagi ke Indonesia. Tidak turun sama sekali. Jadi benar-benar biasanya kalau penerbangan dari Jakarta Shanghai Jakarta itu di total Jakarta Shanghai 7 jam, balik lagi 7 jam, 14 jam. Itu dan di sana teman kami yang bertugas itu hanya 4 jam dikasih waktu istirahat, itu juga untuk loading barang. Wow, benar-benar tuh 7 14 hampir 18 jam bekerja ya berarti Tam. Ya. Ampun. Terus ketika kembali ke Jakartanya sendiri, mereka harus ada prosedur self quarantine gitu nggak, Tam? Oh ya, pada saat balik ke Indonesia sendiri, pesawat yang setelah bertugas dari negara tersebut diberikan waktu untuk self isolation hari. Oke, harus. Nah, Tam, waktu itu Tam, pas kamu terbang ke Jepang sendiri, kamu balik itu harus karantina juga nggak? Self quarantine juga nggak di rumah? Iya, self quarantine juga, cuman tidak difokuskan untuk schedule-nya dirubah untuk self quarantine, hanya penerbangan juga sudah berkurang, jadi di situ kita self quarantine tersebut. Oke. Nah, Tami, aku mau nanya nih ya. Uh, Tips Tami untuk saling jaga di tengah masa COVID-19 sendiri, apa sih Tam untuk teman-teman yang menonton itu pesannya, terus juga tips saling jaga sesama keluarga, sesama teman, apa aja bisa di-share ke kita?
Ya, di sini maksud saling jaga di mata saya itu yang pertama pastinya kebiasaan yang sudah kita jaga dari awal corona itu jangan sampai malah tahan, yang udah kangen, yang udah pengen keluar di rumah dulu aja. Kemudian banyak kok yang bisa dikerjakan di rumah, ada banyak hal baru yang bisa dikerjakan. Kemudian gua pesan untuk COVID ini jangan penyakitnya, jangan orangnya. Karena apabila kita mendapati seorang yang terkena COVID di dekat kita, karena sekarang kan juga sudah makin banyak kasusnya, uh, namun kita juga berdoa supaya tetap berkurang ya. Bila kita mendapati, jangan dikucilkan. Kalau bisa penuhi kebutuhannya supaya korban tersebut tidak keluar rumah dan apa namanya kita kita bila orang yang terkena penyakit itu dikucilkan, makin banyak orang yang takut melapor, makin banyak orang yang kabur dari rumah sakit. Untuk itu jadinya kan kita sendiri juga yang repot. Jadi mari kita sama-sama menguatkan untuk memutus rantai COVID di masa pandemi ini agar segera berakhir. Semoga kita semua bisa beraktivitas normal lagi, bisa liburan lagi, bisa terbang lagi sama Garuda Indonesia. Oke, nah ini terakhir, ini paling terakhir Tam, untuk masyarakat Indonesia, nih yang mau mudik apa pesannya dari Tami? Kan ada larangan nih. Yang mau mudik, kalau bisa jangan mudik dulu. Kalau kita lihat banyak foto-foto yang viral di tenaga medis, stay home for us, rasanya kita juga pengen bilang kayak gitu. Karena kita di sini masih bertugas, jadi stay home for us. Karena untuk kali ini aja kita juga sama-sama berdoa untuk ini adalah yang terakhir. Tahun ini aja kita di rumah aja, kita minta maaf sama keluarga yang ada di rumah dengan virtual aja dan di. Oke, terima kasih Tam. Kalau kamu, biar kamu aja yang terbang, kalau saya biar aja kita yang memberitakan gitu ya. Iya, belum work from home ya, Sar. Oke, terima kasih Tami atas informasinya dan atas kesediaannya bergabung bersama kami di live CNN Indonesia, dan juga lumayan ya, setengah jam untuk ngabuburit ya Tami ya, untuk sambil buka puasa. Oke, terima kasih Tami, stay safe, selamat puasa. Semoga kita bisa cepat berkumpul bersama keluarga, bisa cepat-cepat jalan-jalan lagi gitu kan ya, bisa cepat nongkrong lagi. Oke, semoga COVID juga segera berakhir. Terima kasih Tami, sampai ketemu. Terima kasih Sarah, stay safe ya, dadah. Dadah. Oke. Itu tadi Tami Karamina, seorang awak kabin atau flight attendant dari Garuda Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram CNN Indonesia, yang menemani Anda tentunya untuk sambil menemani Anda berbuka puasa ya, menanti berbuka puasa. Nah, itu tadi dia bercerita tentang pengalaman dia pada saat terbang di masa pandemik. Dan kayaknya segitu aja live-nya dari saya. Untuk besok, nah untuk besok ini akan ada teman saya yang take over, yang akan live di Instagram CNN Indonesia, yaitu ada Aldi Hawari. Tapi Aldi Hawari hari ini nggak bisa bergabung bersama saya untuk mempromosikan, jadi saya aja yang mempromosikan. Aldi Hawari ini akan berbicara tentang ekonomi dengan judul Booming Ekonomi Setelah Pandemi. Nah, penasaran kan, booming nggak ya ekonomi? Akan naik nggak ya ekonomi kita? Akan membagus gitu kan ya? Nah, live ini ada bersama Joshua Pardede, yaitu adalah Kepala Ekonomi Bank Permata. Besok pukul 4 sore, ya kan, ya nggak tahu mau ngapain, aduh bosen nih, jadi jangan lupa untuk bergabung di live Instagram CNN Indonesia setiap hari pukul 4. Besok ada Aldi Hawari dengan Joshua Pardede membahas booming ekonomi setelah pandemi. Oke, sekian live Instagram saya hari ini di Instagram CNN Indonesia. Saya Sarah Arianti pamit undur diri, stay safe. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Stay at home aja, jangan keluar-keluar kalau nggak penting. Biar kami aja yang memberitakan. Oke, stay safe. Oke, segitu aja ya. Oke, dadah.